Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Senin, tanggal 16 November 2020. Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kenikmatan, dan tentunya semakin hari penuh dengan kecerdasan. Menonton video di Cahaya Kehidupan membuat Anda cerdas. Cerdas di sini bukan dari ukuran tingkat IQ Anda, bukan dari ukuran nilai sekolah Anda, tapi kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan dalam menjalani kehidupan, kecerdasan dalam menjalani semua hari-hari Anda, kecerdasan untuk memilih mana yang bagus untuk diri Anda, mana yang jelek untuk diri Anda. Itu adalah kecerdasan. Kenapa? Kalau orang itu hanya mengklaim cerdas di level nilai sekolah, nilai akademik, atau di gelar pendidikan, maka itu bukan cerdas. Cerdas bukan di situ. Faktanya adalah banyak tokoh-tokoh kaya di dunia, dia tidak punya gelar pendidikan, tidak punya gelar akademik, tapi dia cerdas. Bill Gates, pendiri Microsoft, cerdas, tapi dia tidak punya gelar akademik, dia tidak kuliah tapi DO gitu ya. Temennya, pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, itu juga tidak ada gelar akademik, tapi dia cerdas. Artinya apa? Kecerdasan seseorang tidak linier dengan peringkat dengan gelar pendidikan. Ini memang seperti itu. Jadi buat Anda yang punya gelar pendidikan tinggi, sampai profesor, doktor, atau apapun, jangan merasa Anda hebat, jangan merasa Anda cerdas, biasa saja. Kenapa? Karena itu bukan ukuran Anda cerdas, bukan ukuran Anda pintar sebetulnya. Tapi juga jangan mengatakan tidak butuh kuliah, salah. Yang dibutuhkan adalah kecerdasan dalam berpikir. Kecerdasan dalam berpikir memang tidak serta-merta dalam kuliah. Kecerdasan dalam berpikir harus teruji, harus teraplikasikan dalam kehidupan. Ini yang banyak orang tidak menyadari. Banyak orang menganggap ketika dia sekolah, dia kuliah sampai tinggi S1, S2, S3, dan S berikutnya gitu ya, lalu disebut itulah ukuran kecerdasan. Bukan itu. Itu ukuran Anda nilai akademik kuliah, iya, tapi bukan dijadikan sebagai tolak ukur kecerdasan seseorang. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang dia level pendidikannya di atas saya secara gelar, ada S3, ada yang profesor gitu ya. Tapi begitu dia belajar AMC, dia menyadari, mengakui bahwa iya, ternyata selama ini nggak pernah diajarkan seperti ini. Ternyata selama kuliah sampai profesor, sampai doktor, tidak pernah diajarkan hal seperti yang di AMC ini. Dan kalau seperti ini manusia semua hebat. Nah, itulah tujuan saya sebetulnya, untuk membangkitkan lagi kesadaran, memunculkan kesadaran bahwa manusia itu hebat, manusia itu penuh dengan kecerdasan. Kalau mau menyadarinya, kalau mau mengakui, kalau mau merenung, kalau mau masuk ke dalam dirinya. Saya baru saja selesai memberikan pengajian, saya sebutnya pengajian gitu ya, ke teman-teman AMC. Di yang sudah belajar AMC, saya biasanya mengadakan pengajian ini 2 atau 3 minggu sekali, sehingga saya tidak membiarkan Anda belajar selesai, tidak. Karena tujuan saya buat AMC adalah untuk membangun komunitas manusia-manusia cerdas, manusia-manusia yang sadar siapa dirinya, dan manusia yang sadar Tuhannya yang benar seperti apa. Sehingga saya terus memberikan update, baik itu via tulisan di grup Telegram, kemudian lewat sharing seperti yang barusan saya kerjakan via Zoom gitu ya. Tadi cukup banyak, sampai penuh kuota Zoom-nya. Dan memang dari situ saya melihat pengalaman teman-teman yang sudah menerapkan, ternyata memang kualitas hidupnya semakin lama semakin berubah, semakin meningkat. Dan
Yang penting sadar bahwa dirinya manusia yang cerdas. Sadar memilih dan memilah apa yang bagus untuk dirinya, mana yang harus ditolak. Itu kecerdasan sesungguhnya bagi manusia. Oke. Seperti yang tadi siang saya berikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Bekasi. Dia juga dari pengalaman dia gitu ya, dia cerita bahwa dulu pernah belajar benda-benda gaib, ikut penarikan barang gaib, lalu pengisian barang-barang, lalu datang ke orang-orang yang menyebut dirinya pintar gitu ya, dengan pemasangan hodad dan sebagainya. Ketika dia sebelum belajar ya, dia nonton video Cahaya Kehidupan, baca blog saya, baca buku Alfa Telepati, 10 Keajaiban Pikiran, dia mulai ketawa gitu ya, dia mulai menyadari bahwa ternyata saya dibodohi selama ini, ternyata itu semua dari pikiran saya sendiri. Dan ketika dia tadi belajar, dia betul-betul mukanya sumringah gitu ya, mukanya cerah, dan dia banyak sekali tersenyum dan mengatakan, wah kalau gini Tuhan itu maha baik sekali, kalau gini Tuhan itu maha adil sama semua orang. Saya bisa hidup dengan senang kalau seperti ini, tidak perlu lagi penuh dengan hal yang negatif, prasangka jelek. Karena selama ini ketika dia datang ke orang yang pintar itu, dia bilang bahwa kamu ada yang ganggu, kamu ada yang ngirimi santet, kamu ada yang gini, padahal itu hasil dari pikiran saya sendiri. Nah, kata si bapak ini, itulah esensi dari manusia. Itulah harusnya semua manusia menjalani hidupnya. Manusia yang mau berpikir, manusia yang mau menggunakan akalnya, manusia yang mau memahami setiap tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ada di sekitarnya. Dan manusia yang seperti itu, manusia yang harus mampu menggunakan pikirannya. Bagaimana dengan Anda? Jadi buat Anda yang merasa hidupnya kurang nyaman, hidupnya kurang baik, kurang beruntung, itu bukan karena Tuhan, tapi itu semua akibat dari program-program yang ada di kepala Anda, program-program yang tersimpan dalam kepala Anda dulu. Itu yang menarik kejadian di hidup Anda. Kalau program itu baik, maka jadinya baik. Kalau program itu jelek, maka jadinya jelek. Oke? Jadi Anda yang sekarang tidak punya kesempatan untuk kuliah tinggi, jangan berkecil hati, karena kuliah memang tidak linier, tidak menunjukkan, tidak sebanding dengan kecerdasan seseorang. Tapi buat Anda yang sedang kuliah, Anda harus bersyukur dan Anda harus menggunakan fase-fase kuliah ini untuk menjadi manusia yang mau berpikir. Artinya apa? Ketika materi kuliahnya, Anda harus berpikir lebih dalam dari apa yang ada. Jangan hanya baca buku textbook kemudian disalin lalu dijawab untuk ujian dan sebagainya. Anda harus mau merenung lagi semua ilmu-ilmu yang Anda dapat. Sehingga apa? Anda menemukan esensi kehidupan. Ingat, kecerdasan tidak sebanding dengan gelar tinggi Anda. Kecerdasan tidak sebanding dengan level akademik Anda sebetulnya. Tapi level akademik bisa membuat Anda lebih cerdas. Pendidikan tinggi bisa membuat Anda lebih cerdas kalau Anda mau belajar dengan sebenar-benarnya belajar. Sadari dan Anda resapi video kali ini, Anda dengarkan, Anda terapkan supaya menjadi manusia yang cerdas, manusia yang mampu memilih dan memilah informasi yang enak untuk dirinya atau yang harus dihindari. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.